Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat, pertanyaan di Google Form. Pertama Anda buka dulu, bagian Google Form ini di bagian search ya, kemudian ambil yang ini, atau yang inilah. Oke, bahasa Indonesia lah ya. Kita ambil buka Google Formulir, kemudian oke, ambil yang blank. Nah, ini judulnya apa? Misalnya kita kasih judul, kuesioner kuesioner kewirausahaan misalnya. Ini deskripsinya apa? Bisa jadi, pada Bapak Ibu diharapkan agar dapat mengisi angket berikut dengan baik dan benar, misal. Terserahlah mau kata-katanya apa. Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan atau kalau yang pertama kan biasanya nama dulu nih. Nah, ketika kita minta nama, dia akan otomatis berubah jadi short answer. Ini pilihannya apa saja? Nih banyak nih. Ada short answer, ada paragraf, ada multiple, check boxes, ada drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, check box grid, dan date, tanggal ya. Nah, karena ini nama, kita minta orang itu menjawab pakai diketik, maka ini short answer. Untuk membuat pertanyaan berikutnya, tinggal klik tambah ini, kemudian untuk Anda, berarti ini bukan Bapak Ibu ya, kepada saudara lah. Saudara-saudari. Name. Name berarti short answer lagi. Kemudian habis name, mau ditanya misalnya alamatnya. Alamat berarti short answer lagi. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya. Add questions-nya lagi, yang bagian ini. Oke, kita geser ke bawah. Oke, karena sudah 2 kali saya klik, maka akan ada 2 question-nya. Kita ambil yang di atas. Setelah rasanya bagian ini selesai, kita masuk ke sini. Ini, oke, misal nih pertanyaannya. Menurut Anda, jika misal usahanya tempat les, oke. Menurut Anda, atau jika Anda akan mendaftar di sebuah lembaga kursus atau les, hal apa yang akan jadi perhatian Anda pertama sekali? Nah, silakan. Atau hal apa saja yang akan menjadi perhatian Anda dalam menentukan tempatnya? Misal nih, kalian mau kasih multiple choice bisa. Misal 1 lokasi, 2 pengajar, 3 sarana, prasarana, 4 ini tempat les apa ya? Lokasi, pengajar, sarana, prasarana, aksesnya bisa juga ya. Kemudian pembagian ini masuk ke dalam rasio. Rasio siswa atau jumlah siswa di kelas boleh.
jumlah siswa dalam satu kelas. Misal, jika ini menjadi pilihan multiple choice, maka ini bisa jadi multiple choice Anda kasih. Jadi orang cuma milih satu saja. Tapi kalau Anda mintanya check boxes, bisa jadi kayak gini. Nah, orang bisa nggak sih centang nantinya? Yang mana aja yang jadi pilihan orang? Atau kalau Anda nanti misal multiple ini, nah ini lebih banyak lagi. Jadi misal untuk pilihan pertama apa? Oh, ini misal yang jadi, kalau ini pertanyaan bukan bukan yang bagian ini bukan ini berarti nih kalau yang multiple choice grid. Nanti kita tunjukkan yang bagian mana. Biasanya ini setuju, sangat setuju, itu biasanya yang kayak gitu. Tapi kalau yang ini tidak. Kalau linear scale lebih seperti ini. Jadi skalanya 1 sampai 5. Yang mana dia gitu. Tapi kan kita nggak pakai yang itu. Dropbox yang seperti apa? Nah, Dropbox yang seperti ini, option 1, option 2. Maka kita kembali ke option 1. Karena kita sudah rubah-rubah ya, jadi hilang dia. Pertama tadi lokasi, yang kedua mengajar, yang ketiga tadi sarana prasarana, yang keempat akses, jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, bisa jadi kayak gini. Pertanyaan berikutnya. Jika kita minta setuju sama tidak setuju ya, kita coba deh. Kita lihat yang ini. Yang mana yang jadi multiple ini. Nah, misalnya. Fasilitas apa saja yang menurut Anda diperlukan dalam sebuah lembaga kursus? 1. Kursi yang empuk misalnya. Kolom 1. Setuju? Ini nanti tidak setuju. Kemudian meja yang besar. Kemudian apa lagi? Wifi gratis. Kemudian AC, kipas angin, apalagi nih, ruang diskusi, kemudian tempat jual makanan atau free snack gitu ya. Tapi kalau ada tempat bimbel kayak gini, oke, misal kayak gini, ini pilihannya setuju tidak setuju. Kemudian kita masuk pilihan yang lain, setuju. Oh iya, nih kayak gini bentuknya. Kalau yang tadi ya. Nah, maka ini yang multiple-nya tadi, multiple choice grid yang tadi, yang ini nih. Kalau kita coba buat yang Dropbox nih option-optionnya, kemudian yang linear scale ini lebih ke tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, pertama sangat tidak setuju, ragu-ragu, kemudian setuju, sangat setuju. Nah, biasanya ini untuk Anda yang buat skripsi biasanya kayak gini. Misal nih, bagian kalau tempat les ya, tempat les ini seberapa pentingkah pengajar yang berpengalaman dalam kurung lebih dari 5 tahun. Menurut Anda,
Seberapa pentingkah pengajar yang berpengalaman untuk mengajar di tempat kursus atau les tadi ya? Nah, ini satu untuk sangat tidak penting misalnya. Kemudian tidak penting. Atau kita buat 3 aja optionnya boleh juga. Ini tidak penting. Ini bisa jadi Anda gunakan ragu-ragu. 1. Oh ya, 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 oke. 1 sampai 5 boleh juga. Ini maka penting. Oke. Kalau Anda mau sampai 5 tadi ya, berarti ini dari sangat tidak penting. Sangat tidak penting sampai ke sangat penting. Nah, tuh. Oke, ini bentuk pertanyaan. Nanti kalau salah, nah tinggal dihapus saja yang pakai kotak sampah ini. Oke, kemudian kalau seandainya ini pertanyaan wajib untuk dijawab, untuk kembali kayak gini, kemudian ambil yang ini, require. Maka ini wajib. Wajib hukumnya untuk menjawab. Ini untuk kalau seandainya pertanyaan ini kita ulang lagi. Misal, ketika kita merasa perlu banyak nih, kayak yang ini. Nah, kayak gini. Saya kayak ini kita perlu banyak. Pilihan kayak gini, kita copy aja. Ada pertanyaan seperti ini mirip gitu ya. Kita duplikat aja. Nah, tuh, duplikat dia. Ke bawah seperti ini. Tinggal mengganti pertanyaannya lagi. Oke? Ini kalau kita mau masukkan pertanyaan dari yang kita sudah ada di komputer kita. Oke, yang sudah ada sebelumnya kita tinggal masukkan, bisa. Kemudian ini seandainya pertanyaan yang memerlukan, saya tambah ya, cara menambah tinggal klik di sini, kemudian tambah di sini. Kalau Anda masih di sini, klik tambah, maka pertanyaannya itu akan muncul setelah pertanyaan ini gitu. Tapi karena kita mau yang terakhir, maka klik di bagian terakhir ini, baru tambah. Lanjut. Ini kalau seandainya kita punya gambar yang perlu dimasukkan, misal pertanyaannya bukan kalimat, tapi langsung dari gambar. Bisa, tinggal kita browse yang ada di komputer kita. Misal, saya punya bentuk seperti ini, flowchart ya. Kita masukkan ke sini. Oke, maka akan muncul dia langsung di sini. Nah, tuh. Tinggal ketikkan mau apa pertanyaannya, silahkan. Ini kalau mau seksinya ada 2. Jadi ada di sebelahnya lagi. Jadi ini halaman pertama yang tadi, ini halaman yang kedua. Oke, saya rasa itu saja. Silahkan dicoba ini nanti. Setelah selesai kita lihat responsnya di sini kalau orang sudah menjawab ya. Kemudian ini kita untuk menjadikan dia ke Excel, jawaban orang-orang itu nanti. Tinggal pilih create, maka dia akan berubah ke Excel. Nih, di sini Excel-nya nanti, jawaban dari responden. Karena ini belum ada jawaban dari responden, maka dia kosong. Kemudian kalau seandainya kita mau orang untuk menjawab gimana caranya, maka setelah selesai pertanyaan kita ambil send. Ambil send, kemudian klik link ini, kemudian shorten URL, kemudian ambil copy. Setelah kita copy, kita tinggal pilih deh gitu. Ini bisa via email atau kemudian Anda buka di sini setelah Anda copy tadi ya. Anda copy di sini tadi. Kemudian Anda buka WhatsApp. Kalau Anda mau membagikannya di WhatsApp, tinggal men-share-nya aja. Nah, ini WhatsApp. Kemudian kita buka dulu WhatsApp-nya. Nanti tinggal share aja linknya.
Oke, rasanya itu saja yang penting ini di Google Form ini juga bisa untuk kalau seandainya pertanyaan buat soal di sini bisa, ini quiz, make this a quiz bisa, tapi karena ini bukan quiz maka nggak usah make this a quiz. Kemudian kalau seandainya ini quiz, jadi quiz ini opsinya immediately after its submission, jadi akan segera dirilisnya peringkat orang itu setelah dia selesai mensubmit semua, keluar skornya berapa gitu. Lanjut, kemudian ini kalau pakai email, ini kita batasi untuk hanya 1 kali menjawab dari si responden kita. Kemudian kita bisa responden bisa mengedit after dia mensubmitnya nanti, kalau enggak berarti nggak bisa. Ini presentasinya, kalau mau seandainya jawaban soal kita itu diacak, jadi nggak akan sama antara siswa yang satu dengan yang lain gitu. Responden yang satu dengan yang lain itu nggak akan dapat soal dengan nomor yang sama. Bisa jadi si A menerima soal nomor 1 itu untuk si B itu soal nomor 5, jadi bisa berbeda. Ini yang shuffle question order, ini yang kalau kita klik ini. Show link to submit another response, jadi ini bisa di-share nanti linknya untuk ke responden yang lain. Ini show progress bar, kalau mau lihat progresnya seperti apa. Oke, kayaknya itu saja nih. Semoga paham ini si Google Form, karena ini bisa dipakai kapanpun ya, apalagi dengan belajar daring sekarang, itu lebih memudahkan pekerjaan kita. Nanti hasilnya enak, bisa dalam bentuk deskripsinya itu bisa langsung berapa persen langsung nampak diagram batangnya. Kalau di responsnya ini kita klik dan nampak juga berapa orang yang sudah ngisi, kemudian kalau Anda kan ada pilihan nama tadi nih akan muncul namanya siapa saja. Oke, itu saja. Selamat bekerja, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.